Yunika Sari. Saya calon guru penggerak Angkatan 7. Saat ini saya berdinas di SDN Burungan 1 Kota Kediri. Saya mengajar di kelas 3. Pada video ini berisi tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Burungan 1 Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nita Widyasuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Burungan 1. Yang saya hormati Ibu Widya Yunika Sari selaku narasumber pada hari ini. Dan tidak lupa yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu peserta pengimbasan budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan limpahan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya sehingga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Pada pagi hari ini, Sabtu 21 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan budaya positif dari kegiatan calon guru penggerak dengan judul menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, acara inti dan dilanjutkan dengan penutup. Marilah kegiatan pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Linda. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan
yang akan disampaikan oleh Ibu Nita Widi Astuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Burengan 1. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pagi ini acaranya Bu Wida sebagai calon guru penggerak, di mana Bu Wida hari ini ingin mengimbaskan ilmunya, yaitu mengenai kebiasaan baik di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, saya berterima kasih panjenengan semua sudah kerso hadir pada pagi hari ini. Saya mohon nanti panjenengan bisa hadir di sini sampai dengan kegiatan selesai. Yang mana nantinya mudah-mudahan ilmunya yang diberikan sama Bu Wida bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak didik semua. Untuk Bu Wida tetap semangat karena perjalanannya masih panjang sekali. Doa kita semua mudah-mudahan Bu Wida diberi kesehatan, diberi kemudahan. Semoga Bu Wida juga nantinya finalnya lulus menjadi guru penggerak dan calon kepala sekolah. Intinya saya di sini selaku kepala sekolah mendorong semua warga sekolah di sini, terutama Bapak dan Ibu guru, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kemajuan anak didik kita. Terutama hari ini adalah Bapak dan Ibu saya dorong untuk ikut guru penggerak. Mungkin dari teman-teman nanti mau menyusul Bu Wida, sehingga sekolah kita nanti semua sudah guru penggerak. Ngaten nggih? Saya kira dari saya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Parti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin, berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita angankan, kita hajatkan menjadi kenyataan, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa usul sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa mahlalna wa masabahna wa mastaghfarna wa ma sholaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita wasakan suratul Fatihah nggih. Mugi-mugi acara kita sedaya lancar nggih. Dados barokah khususipun dhateng Bu Wida. Wida jenengmu nggih. Alal hadiniyah wa sallallahu. Al-Fatihah. Saking kawula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya masuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Wida Yunikasari. Kepada beliau kami persilahkan.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti pengibasan budaya positif yang sudah saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak pada bulan Desember, yaitu modul 1.4. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nita selaku Kepala Sekolah Burengan 1 yang mau menyempatkan juga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Oke, kita lanjut aja ya Bapak Ibu, karena ini materinya juga cukup banyak untuk hari ini yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu, agar kita semangat mengikuti kegiatan hari ini, di sini ada Bu Siti yang akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking. Monggo Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semua agar badannya renggang, otot-ototnya tidak kaku ya Bapak Ibu. Monggo Bu Siti. Semuanya mengikuti Bapak Ibu biar tambah ceria. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon Bapak Ibu, kami mohon untuk berada di tengah-tengah nggih. Monggo supaya kita leluasa untuk gerak nanti. Nggih. Bapak Ibu sudah mengenal lagu Naik Delman nggih? Iya. Pada hari Minggu ku turut. Oke, nggih. Nanti sambil gerak, nggih. Coba nanti mengikuti. Agak sini, maju. Nah, Coba ya. Kita coba tangan kita berada di sini. Nanti lagu yang awas di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Coba. kita dulu ya. Ya, kita awali. Ya, ini enggak apa-apa. Pokoknya kita bisa silang begini enggak masalah. Ya. Yang penting ya silang ya. Lihat dulu ya. Coba. Ya. Kita mulai ya. Pada hari Minggu ku turut ayam ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara suatu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara suatu kuda. Terima kasih. Lagi. Ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Pada hari Minggu ku turut ayam ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara suatu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara suatu kuda. Terima kasih. Nanti lagi. Nggih, terima kasih Bu Siti. Apakah sudah enjoy Bapak Ibu? Sudah siap menerima materi hari ini? Oke. Hari ini saya akan mengimbaskan, bukan saya di sini sok pintar nggih Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi ilmu kepada panjenengan agar kita dapat membangun budaya positif di lingkungan SD kita tercinta, yaitu SDN Burengan 1. Untuk tema yang saya angkat di sini adalah menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi
dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, pasti yang mungkin belum pernah didengar adalah segitiga restitusi ya. Tadi ada Ibu Guru yang juga membacanya sempat keliru. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Oke. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti dan hubungan antara pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara yang kita masukkan ke dalam disiplin positif, yaitu bahwa pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata tuntunan atau menuntun. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kata-kata itu, kata-kata menuntun dan tuntunan di kurikulum Merdeka. Nggih, Bapak Ibu sudah pernah mendengar nggih? Menurut Bapak Ibu, apa sih arti kata menuntun? Siapa yang mau menjelaskan? Membantu saya di sini, monggo. Sini. Oke. Monggo, siapa? Bu Siti? Oh, Bu Lika, monggo. Ya, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Saya atas nama Mar'atus Selekah dari Guru Mapel Pendidikan Agama Islam yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tadi adalah mengenai tentang menuntun ya. Saya mengartikan di sini adalah membimbing anak untuk menjadi perilaku yang lebih baik ya, dari anak yang susah diatur, mungkin anaknya agak lumayan luar biasa. Dengan kesabaran kita sebagai pendidik, maka kita harus sabar menuntun atau membimbing anak tersebut menjadi perilaku akhlak yang baik. Terima kasih, mungkin seperti itu. Nggih, terima kasih Bu Lika. Nggih, apa ada pendapat lainnya? Nggih, di sini menuntun juga bisa diartikan membimbing, juga memfasilitasi atau membantu anak. Apakah menuntun di sini adalah hanya untuk dalam segi pembelajaran saja atau hanya kayak pembelajaran dia di kelas saja atau sikap saja menurut panjenengan? Dua-duanya, nggih. Jadi kita sebagai guru di sini mempunyai peran untuk membimbing anak-anak agar mereka dapat menemukan gaya belajar mereka yang mereka sukai. Jadi kita harus mengetahui latar belakang mereka, ciri khas mereka, mereka dapat menerimanya dari mana, dari pembiasaan yang bagaimana. Lah itu nanti tugas kita untuk memberikan pembiasaan dan praktek baik. Dan semua itu dapat terwujud jika kita bekerja sama. Pembiasaan tidak hanya dilakukan satu orang, dua orang, atau karena hanya Bu Nita yang menyuruh Bapak Ibu untuk melakukan praktik baik, tapi besoknya tidak diteruskan lagi, itu tidak. Jadi harus berkelanjutan, okay? Agar mereka nanti siap jika sudah berada di lingkungan masyarakat. Bekalnya yang diperoleh juga dapat dari selain keluarga, juga di lingkungan sekolah. Karena Bapak Ibu guru kan juga orang tua kedua bagi anak. Nggih. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Di sini maksudnya ada kata tanah itu diibaratkan sekolah kita dan petani adalah kita, sedangkan padinya adalah murid kita sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru mempunyai peran untuk mengusahakan bahwa lingkungan sekolah ini adalah tempat yang aman, nyaman,
bagi anak-anak kita, atau kita dapat melindungi anak-anak kita dari pengaruh hal-hal yang negatif, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, di sini kita sebagai guru memotivasi anak agar mereka dapat kebiasaan baik itu timbul dari dalam mereka sendiri, bukan dari pengaruh luar. Jadi di sini peran kita sangat berarti. Makanya hari ini saya memberikan materi tentang budaya positif. Jadi sebelum ada disiplin positif dan budaya positif, kita harus mengkondisikan dulu sekolah kita. Mulai dari sarana, mulai dari bapak ibu gurunya, dan banyak lagi yang akan kita, terutama kolaborasi itu yang paling penting. Karena tidak hanya 1-2 guru, tapi harus semua guru melakukan pembiasaan baik. Nah, di sini kita masuk materi budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Monggo Bapak Ibu yang punya pengalaman, apakah kebiasaan positif yang sudah Bapak Ibu lakukan? Coba monggo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, monggo Bu Irina. Saya Bu Irina dari wali kelas 5. Budaya positif yang sudah saya terapkan ke anak itu yang pertama adalah masalah sampah. Jadi untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga masalah kebersihan kelas. Seperti itu Bu Ida. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti di sini budaya positif, karakter yang dibangun adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Iya, iya, betul. Monggo. Yang lainnya pembiasaan positif yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bu Siti? Baiklah, saya Siti Barokah dari guru wali kelas 6. Yang jelas budaya positif yang sudah saya terapkan yaitu berdoa. Kita mulai segala sesuatu sebelum KBM berjalan, anak-anak berdoa setiap hari. Seperti itu Bu Wida. Oke, berarti berdoa, berarti karakter yang muncul apa Bu di profil pelajar Pancasila yang pertama? Nah, bertakwa. Oke. Tadi Bu Umi? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Umi dari guru kelas 4. Oke. Untuk budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas, salah satunya adalah menanyakan pelaksanaan sholat untuk anak yang muslim. Jadi setiap pagi saya tanya, apakah tadi sholat subuh? Nah, begitu. Dengan begitu anak-anak akhirnya melatih kejujuran. Dan untuk yang non muslim saya tanya, apakah tadi doa pagi? Nah, dengan begitu anak-anak jadi merasa punya tanggung jawab, mungkin juga berarti kejujuran. Terima kasih. Di sini tadi dari beberapa pengalaman yang sudah ibu-ibu lakukan, sudah menumbuhkan karakter. Nah, dari budaya positif itu apa toh? Intinya itu yang dicari adalah pembentukan karakter ke anak. Nah, di sini guru yang menjadi contoh. Yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Setiap gerakan, sikap kita itu diamati oleh guru-guru. Diamati oleh siswa. Ya. Jadi diusahakan kita melakukan pembiasaan yang bisa membantu anak untuk menanamkan karakter mereka. Oke, Kak. Setelah kita mempelajari arti dari budaya positif tadi, ini materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang C, keyakinan kelas. D, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta E, posisi kontrol, dan F, segitiga restitusi. Nah, di sini ada teori kontrol. Sebelum itu
saya ingin coba Bu Tuti maju. Nah, terus Bu Irina yang biasanya suka merayu, tolong ke depan sebentar. Nah. Nggih. Di sini Bu Tuti coba genggam tangan jenengan. Nah, di sini di genggaman tangan jenengan pikirkan sesuatu yang paling berharga. Paling berharga yang tidak boleh sampai diambil orang atau sampai dibuka lah tuh kayak. Nah, di sini Bu Irina tugasnya adalah merayu agar Bu Tuti mau membuka dan mengambil yang ada di dalam tangan itu. Nggih, monggo. Atau hanya untuk membuka saja? Rayuannya. Tuti cantik. Yeah. Saya hari ini itu minta bantuannya. Bantuan Ya, apa ya? Bantuannya itu sebenarnya tidak berat. Wow, ya saya tunggu apa ya? Hanya minta untuk membuka tangan kirinya karena saya penting yang ada di situ. Bentar. Ini mau dibuka. Ya. Alasannya apa? Kau mau membuka tangan ini? Nah, karena barang di situ sangat saya butuhkan. Ini milik saya, Bu Irina. Kok jenengan pingin untuk memiliki itu bagaimana, Bu Irina? Ya, karena memang saya butuh di situ, kemungkinan memang itu punya jenengan, Iya, punya milik saya. punya Bu Tuti cantik. Iya. Tetapi kan mungkin belum butuh. Belum butuh. Kalau saya kan butuh di sini sekarang. Gimana Bu Tuti? Apakah tahu isinya? Kok jenengan butuh tahu ini? Menurut penerawangan saya. Iya. Jadi Bu Irina sangat membutuhkan. iya sangat membutuhkan. Jadi kan mungkin Bu Tuti belum butuh. Jadi yang saya dibutuhkan di sini bagaimana? Seperti itu. Mohon maaf Bu Irina, saya masih berkukuh. Ini Bu Irina mau ganti apa kalau saya mau membuka ini? Ayo Bu Irina, mau kasih apa? Lah, nanti kalau misalkan Bu Tuti butuh apa ya nanti saya ganti Oh, itu. begitu. Jadi kita saling Gitu bekerja dulu. sama. Berarti belum pasti nih. Saya dapat apa belum pasti, belum ada ini kepastian. Belum kan. Nanti kan tidak tahu nanti Bu Tuti butuhnya apa di kemudian hari. Oh, gitu. Saya pikir-pikir dulu ya. Butuh banget ini. Ya. Oh. Butuh banget. Butuh banget. Sekarang banget. Iya. Oke. Saya buka ini. Tapi jadi Bu. Ya. Ini buka ya. Iya. Ya. Lah, tidak apa. Tidak ada. Terima kasih. Tidak ada apa-apa. Makasih. Nggih. Di sini tadi Bu Irina dan Bu Tuti melakukan gerakan yaitu mengontrol diri atau teori kontrol. Di sini teori kontrol adalah keyakinan individu bahwa tindakannya akan mempengaruhi perilakunya dan individu sendiri yang dapat mengontrol perilaku tersebut. Jadi, dari teori ini menurut Wallstone ini bahwa yang dapat mengontrol mengontrol kita itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun diiming-imingi kalau Bu Tuti tadi tidak mau membuka, pasti tidak akan terbuka. Tapi kalau Bu Tuti mau membukanya berarti Bu Tuti mau dia yang mengontrol diri untuk membuka tangannya tersebut. Jadi mengontrol diri itu tadi adalah keyakinan individu bahwa tindakan yang akan mempengaruhi perilaku dan individu sendiri yang dapat mengontrol. Jadi apakah Bapak Ibu guru dapat mengontrol murid? Dapat? Ya, betul. Jadi yang dapat mengontrol diri itu hanya siswanya. Apakah dia mau dikontrol atau tidak? Kalau dia mau dikontrol berarti dia membuka peluang bahwa dia mau dikontrol oleh gurunya. Tetapi jika seperti itu tidak akan bertahan lama, hanya jangka pendek. Karena tidak dari diri mereka sendiri. Nah, jadi itu mungkin karena dia merasa tidak enak sama gurunya atau dia merasa takut dihukum sama gurunya. Jadi semua itu yang mengontrol diri mereka. Nah, di sini di materi ini saya ajak itu
kita dapat mengontrol anak dengan cara melakukan disiplin positif, yaitu pembiasaan-pembiasaan yang baik. Oh, kalau saya melakukan ini, nanti hasilnya seperti ini. Saya ingin menjadi orang yang seperti ini. Lah, kalau di dalam diri kita dia sudah punya pemikiran seperti itu, insya Allah akan berjalan dengan baik. Monggo. Nah, di sini ada pengertian arti dari disiplin positif. Biasanya kita, anak-anak itu berpikiran disiplin itu seperti kayak hukuman. Lah, tapi tidak. Nanti yang kita buat disiplin positif di sekolah kita nanti adalah ini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Dan arti yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kita rubah pemikiran anak-anak tentang disiplin itu hukuman atau hanya yang disuruh-suruh agar kalian mau disiplin. Tapi kita bisa membuat anak-anak itu sadar dalam diri kita, itu tugas kita sebagai guru. Nah, caranya apa? Kita komunikasikan yang baik dengan anak. Seperti kayak anak terlambat datang. Nah, kita jangan langsung memberikan hukuman. Jangan, wes kamu nanti menulis ini, kamu lari di sini, jangan seperti itu. Tapi kita ajak komunikasi. Kita ajak komunikasi, kenapa kok terlambat? Lah, terus kita tanya dulu. Pasti kan setiap anak punya alasan yang berbeda-beda. Oh, nah nanti dari situ kita bersama dengan siswa itu mencari solusinya. Lah, kita sendiri juga bisa memberikan solusi juga. Kita juga dapat bekerja sama dengan orang tua di rumah. Nah, gimana ya Bu, Bapak Ibu di rumah agar anak ini tidak terlambat. Jadi menurut si A alasannya seperti ini karena tidak dibangunkan. Lah, dari situ kan kita tahu ceritanya anak, oh dia tidak dibangunkan. Jadi kita bisa mencari solusi dengan bekerja sama juga dengan orang tua. Karena waktu yang paling banyak adalah di rumah daripada di sekolah. Kita sudah praktek baik di sekolah sudah baik, tapi di rumahnya tidak dipraktekkan. Jadi anak kan bingung. Jadi di sekolah diajarin begini, di rumah dijarnya karo wong tuane lah. Seperti itu perlu adanya membangun kolaborasi dengan orang tua. Nah, kenapa sih ada tujuan disiplin positif yang harus kita lakukan, yaitu menanamkan motivasi. Nanti saya jelaskan apa sih motivasi. Di sini menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka kedepannya ingin menjadi orang yang apa, karakter apa yang ingin mereka tumbuhkan, seperti ingin bertanggung jawab. Berarti kebiasaan baik apa yang kita perlu ajarkan ke anak-anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau di dalam diri yang berdampak jangka panjang, yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau motivasi itu di dalam diri, itu akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini contoh disiplin positif, saya ambil satu. Disiplin positif membuat anak mengerti. Saya mengambil contoh ketika mereka membersihkan kelasnya, maka mereka akan merasa nyaman saat berada di kelas, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi anak kalau di dalam kelas dia harus membersihkan kelas. Lah, itu memang tumbuh dari diri mereka sendiri, bukan karena nanti kalau nggak piket
Buddha memarahi, bukan, tapi karena memang kesadaran diri. Dan karakter yang dibangun adalah dia bertanggung jawab atas lingkungan kelasnya atau menjaga kebersihan. Lah di sini yang kita wajib tanamkan, bukan kita menakut-nakuti anak, bukan kita memberi ancaman. Yang diperoleh dari kita mempelajari disiplin positif ini adalah memotivasi di dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu yang baik dan sehingga membentuk karakter yang baik. Dari disiplin positif ini tujuannya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menanamkan atau memotivasi diri dalam mereka? Atau masih berupa ancaman atau pujian jika mereka ingin melakukan ini akan mendapat ini, atau jika tidak melakukan mereka akan dihukum? Yang mana? Oh, masih yang kedua. Oke, dari sini tadi kita melakukan pembelajaran ini agar kita besoknya dapat berubah menjadi yang lebih baik. Oke. Nah, dari tadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang sama disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Atau arti yang kedua yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu apa toh? Nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik atau tujuan mulia atau nilai-nilai mulia yang ingin kita terapkan ke anak-anak. Ditambah sekarang pengaruh dari luar itu sangat banyak sekali yang hal-hal negatif. Nah, kita di sini tugasnya adalah membentengi dengan memberi contoh kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, di sini nilai-nilai kewajiban itu kalau di modul yang saya pelajari itu ada banyak, ada 8 atau 9 Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan menurut siapa, pendapat siapa. Tapi di negara kita, di negara Indonesia itu mengambil nilai-nilai kebajikannya yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, monggo Bu Linda coba dibacakan apa saja profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong dan keenam kreatif. Terima kasih Bu Linda. Kenapa saya hanya mengambil profil pelajar Pancasila yang pertama karena memang di negara kita Indonesia sudah mengambil nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila. Jika saya baca-baca di modul itu hampir sama, intinya sudah mencakup di profil pelajar Pancasila. Kalau menurut pendapat yang lainnya itu sendiri-sendiri, umpamanya bertanggung jawab sendiri, sikap peduli sendiri. Lah, kalau di sini itu sudah dirangkum di profil pelajar Pancasila. Jadi sudah lengkap di sini. Mungkin saya tidak usah menjelaskan, guys. Di sini sudah materinya tentang profil pelajar Pancasila sudah banyak sekali. Nah, di sini Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang yang dimiliki. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, mana yang ingin Bapak Ibu pilih untuk diterapkan kepada anak-anak? Ya, yang berapa Bu Siti? Yang ketiga. Yang ketiga, karena dari dalam diri mereka. Jangan sampai mereka ingin melakukan apa itu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jangan seperti itu. Takutnya kalau kita kebiasaan mendapatkan imbalan atau penghargaan, anak tidak akan melakukan jika tidak ada apa-apa di belakangnya. Jadi atas kesadaran diri mereka ini yang akan kita terapkan. Kita sepakat nggih Bapak Ibu bahwa kita memilih motivasi ketiga untuk SD kita? Sepakat nggih? Oke. Di sini teori motivasi yang saya jelaskan tadi, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di dalam pemikiran anak-anak kita, atau mereka akan bertanya dalam diri mereka, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukan? Kalau motivasinya yang dimiliki anak itu nomor satu, yang diberikan mereka. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini yang mereka pikirkan atau mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini kan berarti pemikiran mereka hanya karena dapat imbalan, bukan diri mereka. Oke, yang ketiga, motivasi ketiga yang kita sepakati tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ada di pikiran dan pertanyaan mereka akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan seperti tadi. Kayak kita tidak terlambat sekolah, umpamanya anak punya pemikiran situ, oh yang ingin saya percaya berarti saya ingin menjadi anak yang disiplin, saya tidak akan mengganggu teman-teman ketika terlambat, kan otomatis mengganggu mereka kan. Nah, kita enak-enak sedang mengajar, anaknya tok lah, masuk lah, seperti itu kan akan merugikan orang lain. Nah, seperti itu, jadi kita mewajibkan anak untuk motivasi yang ketiga. Nah, ini yang kemarin pas saya waktu mempelajari ini, Bu Siti bertanya kepada saya, apa sih hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini hukuman itu cirinya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini kita kalau memberi hukuman. Ya, karena hukuman itu tidak ada omong-omongan dhisik, tidak ada kesepakatan dulu. Pasti kehukuman itu banyak-banyak ke fisik, atau kata-kata kita kadang yang kasar kepada anak-anak, yaitu seperti contoh, jika kamu tidak mengerjakan ini, kamu lari 3 kali putaran. Nah, di situ kan anak saat lari kan merasa malu dilihat banyak teman-temannya. Nah, di sini membekas rasa trauma ke anak-anak. Nah, di sini makanya kita hindari disiplin yang berupa hukuman. Nggih. Kita belajar pelan-pelan. Saya juga dulu memberi hukuman Bapak Ibu ke anak-anak saya. Nah, dari sini, dari pembelajaran yang saya dapat dari CKB, saya mengerti bahwa itu nanti akan meninggalkan rasa trauma ke anak. Karena saya pernah ada pertanyaan dari pematik, apa rasa yang tidak enak atau negatif yang pernah kamu rasakan selama di sekolah? Saya mengenang satu guru kalau tidak maju ke depan dipukul. Nah, seperti itu. Jadi kan itu meninggalkan rasa trauma ke anak kan? Nah, kita kan nggak pengen kalau diingat sama murid kita, tapi yang jelek-jelek kan nggak pengennya meninggalkan yang baik-baik ke anak. Jadi motivasi hukuman ini, disiplin hukuman ini kita hindari. Dan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tapi kalau konsekuensi ini juga biasanya masih berupa hukuman nggih Bapak Ibu? Biasanya kan?
Umpama kamu nanti telat, kamu tulis, saya tidak akan terlambat berapa kali. Itu masih bisa berupa hukuman juga. Nah, ini juga nanti akan berdampak hanya jangka pendek. Mereka akan tetap mengulangi lagi. Karena tadi belum ada motivasi di dalam diri mereka. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada yang ditanyakan? Perbedaannya sudah jelas ya. Kalau hukuman itu hanya guru yang menentukan. Tapi kalau konsekuensi itu antara siswa dan guru. Tapi di sini dia hanya memberi sepakatan, bukan anak yang mencari solusi. Jadi ini juga belum, buat disiplin positif itu masih kurang konsekuensi itu. Oke, yang berikutnya Kak. Ya, di sini setelah jenengan pelajari yaitu hukuman atau konsekuensi, di sini ada kasus. Coba Bapak Ibu, nah, di sini coba jenengan baca dulu sebentar. Bumi ketutupan. Di sini ada kasus yaitu Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada 2 pertanyaan tentang kasus yang sudah terjadi Pak Seno di dalam kelasnya, yaitu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Terus kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Dari yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada yang mau berpendapat? Bu Enis? Tidak apa-apa, monggo ke depan. Kan nggak apa-apa, saling bertukar pendapat. Dipijet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Enis Yulfiati dari SDN Burungan 4. Saya akan menanggapi tentang yang nomor 1 J. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut saya, tindakan Pak Seno menurut saya tidak setuju atau kurang setuju karena tiba-tiba memberikan pertanyaan, kemudian Eva terkejut dan akhirnya teman-temannya menjadi gaduh. Seharusnya Pak Seno menegur dulu dengan cara yang halus. Kenapa Eva seperti itu? Dengan cara yang halus agar tidak ditertawakan oleh murid-muridnya yang lain, seperti itu. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Menurut saya, tindakan Pak Seno adalah hukuman karena Pak Seno di situ menyuruh Iva ke depan dan berdiri sambil nunjuk hidungnya. Seperti itu. Itu kan seperti menjatuhkan siswa. Seperti itu. Menurut saya tindakan Pak Seno kurang tepat. Seharusnya Pak Seno memberikan motivasi kepada Iva, bukan menjatuhkan Iva di depan murid-muridnya dengan perilaku yang kurang sopan atau etis sebagai seorang guru. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Enis. Menurut yang lain bagaimana pendapatnya? Apakah nomor 1 Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva?
Bagaimana? Menurut saya juga tidak setuju dengan Pak Seno. Tindakan Pak Seno itu kan tiba-tiba membuat Iva kaget. Selain itu juga membuat anak-anak lain tuh menjadi menertawakan Iva. Hal itu membuat Iva semakin merasa dirinya, wah, aku melakukan kesalahan gitu, seperti itu. Lalu kalau yang kedua itu adalah berupa hukuman. Karena seperti penjelasan dari Bu Wida tadi, Pak Seno itu kan tidak ada kesepakatan dengan muridnya, lalu tiba-tiba memberikan hukuman seperti itu. Jadi akhirnya Iva itu tidak akan berubah menjadi lebih baik, tapi akan berdampak pada dirinya sendiri. Akhirnya yang dirasakan hanya ketakutan dan merasa malu. Terima kasih Bu Wida. Terima kasih, benar kata Bu Tuti dan Bu Enis tadi, bahwa kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena Pak Seno langsung memberikan hukuman tanpa bertanya dulu alasan mengapa Pak Seno langsung menghukum tanpa memberitahu. Nah, di sini kan seharusnya Pak Seno yang berintrospeksi diri. Kenapa anak malah menggambar waktu diajarkan, mungkin dari cara mengajarnya yang kurang menarik. Jadi kesalahan tidak hanya di satu sisi saja, yaitu di anaknya saja, tetapi guru juga terlibat dalam kesalahan yang dibuat oleh Iva. Mungkin cara belajarnya anaknya tidak bisa hanya disuruh Pak Seno ceramah saja, itu tidak bisa lah. Di sini makanya kita penting memahami gaya belajar anak. Oke, tadi kita sepakat memilih hukuman ya Bapak Ibu, karena ini hanya satu arah yang memberi hukuman. Tidak ada kesepakatan langsung memberi hukuman. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dihukum oleh penghargaan menurut Alifkon, yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Nah ini, kalau kita sering memberi penghargaan, karena penghargaan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Di sini yang kita bahas adalah sisi negatifnya kalau kita sering-sering memberi penghargaan. Terus yang kedua, Kak, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan maksudnya seperti ini. Nah, di sini kan selanjutnya juga mengupakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini yang pertama, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa penghargaan merusak hubungan? Seperti gini, kita sering memuji salah satu anak, wah pinter, wah bagus. Lah, anak yang lain itu apa? Merasa mereka itu rendah diri, yang dipuji itu ya yang merasa rendah diri itu dia merasa dihukum dah. Jadi hubungan dia bersama temannya itu renggang lah. Kadang ada anak toh yang pinter malah dijauhi. Lah itu kita secara tidak sadar membuat penghargaan itu merusak hubungan. Lah terus kalau kita ada rapotan anak yang ranking 1, 2, 3 dan anak yang tidak, sampai di rumah ibunya ngamuk-ngamuk, dibanding-bandingkan anaknya, padahal kita tidak boleh membanding-bandingkan. Lah, di sini kan merusak hubungan gara-gara kita memberi penghargaan. Jadi kita yang kita nilai itu adalah kita memberi dukungan. Bukan pujian, tapi kita memberi dukungan. Yang kita hargai adalah prosesnya. Kalau kita memberi pujian ke anak itu prosesnya, bukan hasilnya. Yang kedua yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Karena yang dipikir anak hanya apa? Jika saya motivasi yang kedua tadi,
jika saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Nah, yang ketiga penghargaan menghukum. Ini seperti begini, seperti yang dijelaskan kepada Bunita. Kalau enek cah jawab ini, ojo langsung ngomong, wah cah ki pinter. Lah, jangan seperti itulah. Nanti karena apa? Karena dia berpikiran, kok nilai saya turun, ranking saya turun, berarti saya sedang dihukum. Karena saya tidak bisa menjadi nomor 1 lagi. Lah itu mempengaruhi mental anak itu juga. Nah, jadi penghargaan menghukum. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang tadi tidak akan berjangka panjang. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini kata-kata pujian kita ganti menjadi gitu Kak. Beri dukungan bukan sekedar pujian. Ya. Yang pertama pujian fokus pada pelaku. Biasanya kita menyebutnya good boy, pintar, bagus, jos lah. Ini sekarang kita ganti menjadi sementara dukungan fokus pada perilaku. Kata-katanya bisa kita ganti kalau ini di rumah ya. Mama sangat menghargai usahamu atau ibu guru sangat menghargai usahamu. Nah, jadi yang kita kata-katanya aja yang diganti. Nah, jadi anak juga tidak terbebani dia harus menjadi yang nomor 1, dia menjadi nomor yang paling rendah, tidak. Tapi yang dihargai itu adalah usahanya. Terus yang kedua, pujian hanya mengakui hasil sempurna. Nah, seperti ini, kamu melakukannya dengan benar. Dan sekarang kita ganti menjadi dukungan mengakui usaha melalui ungkapan seperti kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak. Atau bagaimana perasaanmu dengan capaianmu saat ini? Nah, kalau kita pengen memuji anak, kita bisa melakukan pas waktu tertentu saja, tidak di depan anak-anak. Karena yaitu tadi penghargaan juga ada sisi negatifnya. Yang yang diberitahu Bunita kemarin benar. Bunita pernah nggak bilang seperti itu. Jadi baru saya paham saat saya setelah mempelajari ini. Baru saya paham kok gak boleh ngomong pintar. Karena kan kebiasaan kita kalau anak sudah menjawab, oh pintar, benar lah. Sebenarnya itu juga nanti kita mengarahkan anak yaitu penghargaan sebagai hukuman. Sisi negatifnya juga ada seperti itu. Jadi kita ganti kata-katanya. Nggih. Kita ganti-ganti menjadi itu. Ah, ibu guru sangat menghargai usahamu. Lah. Nggih. Atau itu kamu sudah melakukan yang terbaik atau bagaimana perasaanmu dengan capaianmu. Lah, yang itu kita jadi anak kan kita sekarang harus literasi nggih Bapak Ibu. Jadi anak biar bisa berkomunikasi. Nah, oke, ada yang ditanyakan dari sini? Betul nggih? Ayo. Nah, dari tadi kita disiplin hukuman dan konsekuensi yang kita pakai ini adalah ini loh Bapak Ibu. Restitusi yang ditanya-tanyakan tadi sama Bu Umi, Pak Angga, apa toh restitusi? Lah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus arti yang kedua, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi ini yang akan kita pakai di SDN Burungan 1. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Nanti ada bab berikutnya yang menjelaskan tahapan segitiga restitusi. Ini masih pengertian restitusi, yaitu kolaboratif. Jadi kita berkolaborasi dengan anak, kita berkomunikasi dengan anak. Seperti tadi kita tanya dulu alasannya. Kita juga bisa bilang begini, Bu Ida dulu juga pas anak-anak juga melakukan kesalahan seperti kalian ya suka bertengkar, tapi kita tidak boleh melakukan kesenangan saat kamu mengganggu temanmu, kamu senang. Tapi kan dari dampakmu itu merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Terus anak diajak mencari solusi.
Karena kalau dia yang mencari solusi itu akan timbul dari diri mereka. Nggih. Itu timbul dari diri mereka. Bukan karena dari orang lain, dia yang memikirkan caranya. Oh, kalau aku bertengkar ini, aku yang salah. Jadi aku yang harus mencari solusi. Kepada anak yang dibuat salah tadi, bagaimana cara saya untuk dimaafkan? Nah, dia mencari solusi. Oke, Kak? Nah, di sini ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak tidak menebus pas salah, kudu anak menerima hukuman konsekuensi bukan, tapi belajar dari kesalahan agar kedepannya tidak diulang lagi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, kalau mereka sudah minta maaf kan jadi hubungannya menjadi baik lagi, tidak ada dendam karena sudah tahu dari dua belah pihak apa yang harus dilakukan untuk saling memaafkan. Yang ketiga, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dari apa yang kita sudah temukan solusi tadi, karakternya akan terbentuk. Karakternya akan terbentuk, oh besok lagi saya tidak akan seperti ini. Jadi apa karakternya dibentuk? Apa disiplin, apa bertanggung jawab, apa kejujuran. Nah, di situ kita ajarkan. Yang ketiga, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada sendiri kebutuhan dasar akan kita pelajari. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Tadi yang sudah saya jelaskan. Yaitu anak-anak mencari solusi atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Kak, bawahnya keyakinan kelas adalah suatu yang disakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas itu seperti kayak Bapak Ibu biasanya kalau zaman dulu saya sekolah itu kayak tata tertib ya. Tapi ini beda Bapak Ibu tata tertib dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati antara guru dan siswa. Nah, disepakati nilai-nilai apa yang kita ambil untuk menjadi keyakinan di kelas Bapak Ibu semuanya. Lah, itu keyakinan kelas itu jumlahnya tidak banyak. Hanya beberapa agar murid-murid bisa menghafal keyakinan kelasnya. Dan kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata jangan, tidak ada kata larangan. Tidak ada kata jangan atau larangan. Tapi kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti kayak jangan berlari-lari di dalam kelas. Itu salah. Kita ganti menjadi kalimat yang positif. Berhati-hatilah dalam berjalan di dalam kelas. Nah, jadi kalau anak bertanya kenapa Bu diganti itu berhati-hati di dalam kelas Bu. Nah, karena kalau kalian berlari kadang nyenggol temennya. Nah, temennya ada yang jatuh, barangnya ada yang juga jatuh. Nah, seperti itu. Jadi kata-katanya diganti. Jadi bukan merupakan larangan atau tidak. Kadang namanya anak kalau tidak itu pasti akan dilakukan nggih. Namanya anak-anak kan kadang rasa penasarannya masih kuat. Nah, atau lagi apa nggih Bapak Ibu? Coba Kak ke bawahnya. Nanti saya berani. Tujuan dibuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila tadi. Nilai-nilai kebajikan itu pedomannya yaitu profil pelajar Pancasila yang saya sudah terangkan tadi. Dan kedua, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yaitu disiplin yang muncul dari dalam diri, bukan disiplin hukuman atau konsekuensi tadi. Oke Kak.
Nah, tadi yang sudah saya jelaskan beberapa ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, lebih luas. Artinya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, serta pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, di sini uniknya kalau membuat keyakinan kelas itu setelah dibuat dan disepakati, bawahnya itu dikasih tanda tangan kita dan anak-anak. Kalau memang yang kelas 1 atau kelas 2 belum bisa tanda tangan atau kelas 3 itu bisa berupa nama. Kalau anak TK biasanya cap jari, 5 jari itu loh Bapak Ibu. Lah, uniknya itu di sini. Jadi anak-anak suka. Karena yang membuat mereka sendiri, yang menjalankan mereka sendiri. Nah, dan timbul dalam diri mereka. Kak, coba video yang tadi yang di situ yang keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Nah, itu. Ya, keyakinan kelas itu sama kayak kesepakatan. Jadi kita yakini dulu apa yang mau diambil. Terus setelah itu kita sepakati bersama-sama. Iya, betul ya. Dari nilai-nilai tadi, profil tadi dari nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya tahu ya. Kalau dulu mungkin kalian pernah di sekolah TK atau kelas 1 2, kalian tahunya biasanya tata tertib, tahu nggak? Tahu. Tata tertib menurut kalian apa tuh? Tata tertib aturan. Nah, aturan yang harus kalian lakukan. Apakah kalau tata tertib itu yang buat kalian? Tidak. Kalau keyakinan kelas nanti kita buat secara bersama-sama. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang akan kita gunakan untuk pedoman kita di setiap harinya, yang kita sepakati bersama-sama. Kalau keyakinan kelas itu timbul dalam diri kalian, umpama kalian buat saya sebagai murid harus saling menyayangi. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan apa? Saling menyayangi. Ada lagi, kalau dulu tata tertib jangan berlari di dalam kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya beda. Yaitu apa? Berhati-hatilah dalam berjalan. Nah, jadi tidak berupa larangan, tapi sesuatu yang timbul dalam diri kalian, yang kalian yakini. Nah, nanti kita bersama-sama, Bunda ingin mengajak kalian membuat satu keyakinan kelas setiap anak yang berisi nilai-nilai kebaikan yang muncul dari dalam diri kalian. Nanti kalau sudah, kalian tempelkan di papan tulis, kita bahas mana yang bisa dijadikan keyakinan kelas untuk kelas 3. Paham? Nanti gak usah takut, ini nanti salah apa benar, kalian tulis saja dulu, nanti kita koreksi bersama-sama. Jadi kita membuat saling bersama-sama. Nanti kita sepakati mana yang jadi keyakinan kelas kita. Oke, nah, kalau keyakinan kelas nanti di sini kita tempel di sini ya. Kalau sudah kita sepakati nanti ada tanda tangan kalian. Berarti harus sudah disepakati bersama. Berarti kalau sudah disepakati bersama harus dijalankan, bukan hanya sekedar tulisan. Ya. Nah, kalau tidak boleh ditulis berupa larangan, jangan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dibentuk keyakinan kelas, pasti akan terwujud
tadi cara pembuatan keyakinan kelas di kelas 3 yang sudah saya lakukan. Monggo Bapak Ibu mulai besok atau kapan nggih monggo jenengan buat kesepakatan kelas. Yang tadi yang sudah ya saya beri contoh, monggo Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan anak-anaknya. Nggih. Ayo Kak kembali. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan yaitu kebutuhan akan suatu pilihan, dan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini jadi kita sebelum memberikan kayak segitiga restitusi itu, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mana yang ingin mereka penuhi. Latar belakangnya apa mereka melakukan kesalahan ini. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dasarnya, ke latar belakangnya apa saat mereka melakukan kesalahan ini. Coba Kak bawahnya. Kalau tadi kebutuhan bertahan hidup seperti apa Bapak Ibu mencontohkan kalau kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Coba. Apa Bapak Ibu? Kalau bertahan hidup seperti makan, minum. Terus apa lagi? Bertahan hidup, pendidikan, kesehatan. Atau kalau manusia yang juga biologis yaitu reproduksi. Nah, itu bertahan hidup. Yang kedua tadi kasih sayang dan rasa diterima. Lah, kadang anak ada mereka dijauhi temannya. Lah, sehingga mereka membuat kenakalan. Kenapa sih mereka membuat kenakalan pada anak itu? Dia mencari perhatian kepada itu agar mau diterima oleh temannya. Makanya dia melakukan kenakalan. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang ingin mereka penuhi dengan melakukan kenakalan itu tadi. Pengen diterima oleh sekelompoknya atau teman-temannya. Yang ketiga penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, sing biasanya anak-anak gampang apa? Corone mukul temannya. Itu dia pengen apa? Kebutuhan dasarnya, oh dia lebih jagoan. Nah, seperti itu kebutuhan itu yang ingin mereka penuhi. Diakui bahwa dia lebih hebat dari teman-temannya, yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebebasan dia berhak menentukan apa yang mereka inginkan. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang saat mereka bermain bersama dengan temannya, saat mereka ingin belajar dengan cara mereka, itu adalah kebutuhan dasar kesenangan yang pengen mereka penuhi. Ayo Kak. Nah ini coba Bapak Ibu disilakan terus jenengan lihat mana sih yang kebutuhan dasar yang mereka penuhi dari cerita ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2 di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu dan kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Doni? Kak bawahnya. Lah ini, jika jawaban Doni ketika ditanya oleh Bapak Ibu gurunya, karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Berarti kebutuhan mana Bapak Ibu yang ingin dipenuhi? Bertahan hidup, makan. Karena dia tidak dibawakan bekal orang tuanya sehingga dia suka minta-minta ke temannya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu, makanya
kadang kita lihat murid kita senengannya kok ganggu temennya, dia itu pengen diterima, kadang dijauhi lah. Itu jadi kebutuhan dasar itu yang pengen mereka penuhi. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan dasar mana? Penguasaan atau pengakuan. Terus keempat, bahwa ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya di rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan teman-teman yang beraneka ragam. Kebebasan. Nah, terus yang kelima, ia melakukan karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Apa Bumi? Kesenangan. Oke, kesenangan. Jadi itulah yang melatar belakangi kebutuhan dasar anak-anak. Jadi kita harus memahami dulu saat mereka melakukan kesalahan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol menurut teori kontrol yaitu William Glasser atau Gosen. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu alami, yang sudah jenengan lakukan ke anak-anak itu yang mana? Ayo jujur. Saya jujur, saya penghukum, juga pembuat rasa bersalah dulu. Nah, juga kalau manajer itu saya sebelum mempelajari ini saya belum pernah melakukan, tapi setelah saya mempelajari ini pelan-pelan saya sudah melakukan posisi manajer, yaitu posisi tadi tidak memberi hukuman tetapi mencari solusi atas kesalahannya. Nah, oke, Kak, sebelum biar lebih paham bagaimana posisi ini, di sini ada video, coba jenengan amati. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nggih, Bapak Ibu tadi sudah melihat dari video ini perbedaan dari 5 posisi kontrol. Nah, di sini tadi
kita akan berusaha untuk mewujudkan 5 posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajer, ya. Jadi sebelum membuat posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi, jenengan harus buat keyakinan kelas yang harus disepakati. Oke, ayo Kak. Nah, tadi 5 posisi kontrol tadi yang sudah panjenengan lihat, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Seperti biasanya, mosok toh gak ngesakne karo gurune lah. Biasanya kita jurus andalan kita seperti itu. Oke, yang ketiga, posisi kontrol yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi kalau teman itu biasanya murid menganggap kita seperti teman, tapi nanti pasti akan diulangi lagi. Alah gurune gak nesuek, mesti gitu. Pasti akan diulangi lagi. Paling telat ya panggakon mlebu lah, seperti itu. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi seperti tadi. Masih bisa berupa hukuman. Umpama, kamu tadi terlambat malah nyatet, tidak mencatat catatan yang ada di papan tulis. Nanti istirahat kamu mencatatnya. Lah, seperti ini kan anak jadi tidak bisa beristirahat, kayak seperti hukuman. Oke, 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Biasanya kata-kata yang digunakan kita kepada anak, apa yang kita yakini, kesepakatan kelas itu tadi, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya Bapak Ibu, kita sepakat 5 posisi kontrol yang kita ambil apa? Manajer, oke. Nah ini, segitiga restitusi. Kalau tadi pengertiannya, sekarang adalah tahapannya. Tahapannya nggih. Di sini ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kak, terus Kak. Kita bahas satu persatu ke bawah. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Itu adalah bagian dari segitiga, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contohnya kata-kata yang akan kita katakan pada saat melakukan segitiga restitusi adalah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bukan kita mendukung ya Bapak Ibu, tapi kita mencari solusi. Yang ketiga, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Terus yang ketiga, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah ini kata-kata yang akan kita sampaikan kepada murid kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga kita bertanya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Terus kayak segitiresti yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Terokontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya terimotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai yang langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2 tadi juga, maka anak akan siap dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini kita dapat mengajukan pertanyaan ke anak kita setelah mereka menemukan solusi tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, keyakinan kelas ini kurang ya Bapak Ibu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang kelima, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas, stability, bahasa Inggris. Nah, di sini teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Teori kontrolnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu ke teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Oke, ini video terakhir Bapak Ibu sebelum menutup. Segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas dapat menjadi contoh Bapak Ibu ketika anak muridnya bermasalah atau melakukan kesalahan. Kak, rada cepet no Kak. Cepet no sing pas kasusnya. Iki kok penjelasannya. Bob. Lagi. Nah, pas saya naik gambar 2 itu loh. Ya, ini sudah. Ini kasus yang pertama. Murid kelas 3 sedang pada menyanyikan lagu wajib murid yaitu saya. sorak-sorak bergembira. Tetapi di tengah lagu tersebut Bintang lupa liriknya dan salah menyanyikan. Kemudian Aulia menegur dengan suara keras kepada Bintang. Karena tidak terima dibentak, Bintang pun terpancing emosinya sehingga terjadi pertengkaran. Selamat siang Mbak Aulia sama Mbak Bintang. Dilakukan penerapan segerusnya kalau bisa sepulang sekolah ya Bapak Ibu biar tidak mengganggu teman-teman lainnya. Tadi kalian membuat kesalahan apa pagi tadi dari Mbak Aulia dulu? Saya mendengar atau Bintang dibilangnya salah. Jadi saya memberitahunya dengan suara membentak dan Bintangnya marah. Jadi saya memancing emosi untuk memukul Bintang. Kalau dari Mbak Bintang? Ya, berarti mama saya membentak saya. Jadi saya juga terpancing emosi.
juga pernah terdekat dengan teman-teman bekerja kreatif ya menjadi agar tidak terulang. Oke, dari solusi apa dari saya? Untuk masalah tadi ya. Kalau sudah tahu solusinya, apa akan membuat dari kesalahan dan solusi yang keyakinan setelah saya sadar mengganggu teman-teman saat belajar kan. Masih lalu kesalahan dan mau membalikkan. Terima kasih dan kalian selamat siang. Itu tadi Bapak Ibu kasus 1 yang sudah saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi dengan urut-urutan tadi. Apakah dari penjelasan saya ini ada ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, dari Bu Linda dulu. Terima kasih atas waktunya. Dan di sini saya akan menanyakan tentang nama. Ya, saya Bu Linda, guru kelas 1. Nah, di sini yang akan saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Seperti yang sudah Bu Ida jelaskan tadi, untuk pembuatan keyakinan kelas itu kan anak-anak, setiap anak menuliskan kalimat ya. Untuk nantinya akan didiskusikan bersama dan dipilih yang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Nah, di sini di kelas 1 ini ada beberapa anak di kelas saya itu ada yang belum lancar menulis dan membaca. Nah, itu bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas dengan kondisi ya kelas saya seperti itu, Ngatan. Oke, terima kasih Bu Linda. Tadi saya juga kan mengajar di kelas 3. Pasti ada juga yang bacanya masih ya kontak apa itu. Nggih, tidak lancar nggih. Nah, di sini sebelum kita anak-anak juga nggak tahu sih apa sih arti keyakinan kelas. Kita kan bisa memberikan contoh-contohnya terlebih dahulu nggih. Apa sih kebiasaan baik yang harus kita lakukan agar membentuk suatu kesepakatan. Dari pembiasaan-pembiasaan atau ibu guru juga bisa memberikan contoh ke yang sudah dilakukan ibu guru atau contoh dari murid-murid lah. Dari situ nanti akan membentuk karakter-karakter. Oh, jangan umpamanya kalau dulu jangan membuang sampah. Jadi kita ganti buanglah sampah di tempat sampah. Lah, seperti itulah nanti nilai karakternya apa yang timbul adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi umpama kalau yang belum bisa membaca menulis mereka dapat lesan mengumpulkan pendapatnya. Nah, jadi kita yang mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Nah, dengan memberikan contoh-contoh yang baik ke anak. Berarti dengan kondisi seperti itu anak nanti menyampaikan pendapatnya itu secara lisan, kemudian gurunya membantu untuk menuliskan di depan. Ya, betul. Atau juga bisa dibantu teman sejawatnya atau temannya yang mau menuliskan, itu enggak apa-apa. Kan karena setiap anak berhak berpendapat walaupun dia belum bisa membaca atau menulis. Nggih. Bagaimana Bu Linda? Terima kasih. Nggih. Tadi Pak Angga, monggo. Pak Angga maju biar kelihatan. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Anggara Kusuma. Di sini saya guru mapel bahasa Inggris di SDN Berangan 1. Nah, seperti yang sudah Ibu Ida jelaskan tadi tentang segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana
anak tetap berbuat kesalahan padahal sudah dilakukan segitiga restitusi tersebut. Padahal seharusnya sudah tidak terjadi lagi nggih, tapi kalau tetap ada kesalahan pada anak, kenapa? Oke, terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Oke. Kalau segitiga restitusi itu tidak hanya dilakukan satu kali. Kita tetap harus memantau. Oke, sampai anak ini benar-benar berubah menjadi suatu keyakinan ya tadi yang sudah disepakati. Jadi kita harus tetap memantau apakah ada perubahan apa belum. Nah, kalau ada perubahan, kita dekati anak, kita motivasi. Nah, bahwa yang kalian lakukan ini akan berdampak seperti ini. Tetap kita beri motivasi. Okay. Enggak bersekali ya wes, namanya anak pasti diulang-ulang kembali. Contoh kayak anak tidak yang terlambat tadi. Lah, di sini kok kita sudah memberi kesepakatan tapi anak tetap melakukan kesalahan. Jadi kita tetap bisa bekerja sama dengan orang tua. Yaitu berarti meminta bantuan dari luar. Nah, kita jelaskan anak seperti ini Bu sering terlambat. Lah, katanya dia sudah membuat solusi kepada saya gini-gini nanti yang membangunkan inilah. Kita bekerja sama. Oh, mamanya yang membangunkan. Lah, kita bisa bekerja sama dengan mamanya. Mamanya juga memantau juga dari rumah. Seperti itu. Berarti tetap kita pantau terus, tidak sekali saja. Nggih, betul. Jadi berkelanjutan. Nggih. Terima kasih Bu jelasannya. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tidak ada yang bertanya lagi nggih? Oke. Sudah jelas Bapak Ibu materi yang saya imbaskan hari ini. Semoga bermanfaat nggih Bapak Ibu. Nggih, buat panjenengan dan murid-murid juga sekolah agar kita dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi disiplin positif tidak hanya berupa hukuman atau konsekuensi, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu yang keras menggunakan apa? Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada pembawa acaranya. Terima kasih disampaikan kepada Bu Wida atas ilmunya. Alhamdulillah nggih Ibu. Kalau yang disampaikan Bu Wida tadi, kalau zaman sekarang bicaranya mereka itu yang disampaikan itu daging semua. Jadinya insya Allah pastinya bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik nggih. Nah, demikian untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Wida tadi bermanfaat untuk kita semua, dapat menjadi bekal kita dalam bersamai anak-anak didik kita, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Nah, saya dan segenap panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan dan memberi suguhan kepada panjenengan semua. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Tuti. Bagaimana pendapat Anda tentang pemaparan aksi nyata dari Bu Widya tadi? Pemaparannya sudah bagus. Saya sebagai peserta dari sosialisasi Bu Widya itu sudah cukup jelas. Apa-apa isinya saya sudah bisa kira-kira melaksanakan di kelas. Dari mulai keyakinan kelas, dari mulai tadi segitiga restitusi. Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya menjalankan di kelas saya. Kemudian dari materi tadi, kira-kira apa yang paling menarik buat Anda dan akan Anda lakukan ke depan untuk kebaikan pendidikan di Indonesia ini? Ya, saya akan lebih lagi dan saya akan membuat keyakinan-keyakinan kelas pada anak didik saya akan berusaha untuk melaksanakan segitiga restitusi tadi. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih.